Di atas Tianhe, pertempuran masih ada, bahkan lebih tragis dari sebelumnya, dan Kewen San telah memimpin ribuan pasukan untuk mendukungnya. Bahkan, apakah itu Kewen San yang akan memilih waktu, atau Bai Guanxing telah menghitung segalanya untuknya? Karena dia kembali dari Zenmo Buan, dia tidak bergabung dengan medan perang untuk pertama kalinya. Maka ketika Kewen San kembali dengan membawa puluhan ribu pasukan, hampir tidak lama kemudian Bai Guanxing baru saja membunuh Bihai First Beast. Saat itu, pertempuran sedang dalam kekacauan. Kewen San pun mengambil kesempatan tersebut dan menyelinap menjauh dari pinggir laut yang awalnya dijaga oleh Angkatan Laut Surgawi. Bisa saja dibunuh, tapi harganya tidak sedikit. Namun, karena kekalahan medan perang frontal, pembela Angkatan Laut di wilayah laut itu juga ditarik, sehingga Kewen San dan puluhan juta pasukan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk bertarung dari sisi. Pamor Kewen San di Zenmo Buan memang luar biasa, yang bisa dikatakan hanya nomor 2 setelah Qin Yichen. Bahkan sebelumnya, pamor Kewen San tidak kalah dengan Qin Yichen. Ketika dia memimpin pasukan puluhan juta untuk membunuh, dia dipenggal karena Bihai First Beast, dan moral pasukan Wen Tianguan bahkan lebih kuat. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan sekelompok jenderal tingkat tinggi di Kewen San, pasukan Kaisar telah menaiki armada Angkatan Laut Surgawi. Di bawah pertempuran jarak dekat, kekuatan meriam kapal perang yang luar biasa itu benar-benar dihapuskan. Di kapal utama Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, kompas di tangannya, Tian Wei menjulang, dan sosok itu tidak bisa menahan kutukan dalam hati. Benar saja, itu dibesarkan oleh ibu tiri. Yang mulia telah mengambil tindakan. Klan Ujinlah yang tidak akan lulus. Biarkan kami menahannya sendiri. Sosok itu sedikit tidak senang. Meskipun dia adalah yang mulia, dia juga akan memilih klan Wujin. Bagaimanapun, tembakan yang mulia sudah cukup untuk membunuh Rana Kaisar yang kuat. Tapi dia harus kesal. Dia masih tidak bisa menyeimbangkan hatinya. Tidak ada dukungan dari awal sampai akhir. Tetapi dia mencegah Putra Baize memimpin pasukan secara pribadi untuk meminta puluhan juta singa di Tiangwan. Pertempuran ini bisa dilakukan seperti ini, dan itu sudah dianggap cukup berani oleh para Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Secara alami, dia tidak berani mengucapkan kutukan rahasia. Sosok itu tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh. Dia meliriknya dan mulai jatuh bangun. Dia bahkan ditendang oleh pasukan suku Kaisar Ke. Dalam sekejap, sosok itu mengertakkan gigi dan berteriak, "Saudaraku, tunggu. Yang mulia sudah datang sendiri. Turunlah ke klan Wujin. Bunuh pisau pencuri itu dulu." Yang mulia berkata, "Pahala dan kerja keras Anda semua ada di matanya. Setelah pertempuran ini, rumah harta klan Wujin, biarkan saudara-saudara memilih." Saya harus mengatakan bahwa teriakan keras ini membuat semangat Master Kelautan Pengadilan Surgawi, yang telah dikalahkan secara bertahap, menjadi segar. Selain itu, Master Marinir Pengadilan Surgawi pada awalnya adalah divisi elit. Selain itu, setelah kalah dalam pertempuran, Yuan Tiandi sekali menghadiahinya lagi. Jika mereka memblokir putra kepemimpinan pribadi Baize dalam pertempuran ini, apakah hadiah yang mulia akan berkurang? Selain itu, jika yang mulia mengambil tembakan, suku Ujin hanya akan dimusnahkan. Bahkan Wei Lingtian pun berteriak, "Saudara-saudara, bunuh dengan saya. Bunuh semua anti pencuri ini." Sosok itu menunjukkan cibiran. Ini tidak hanya untuk Master Angkatan Laut Surgawi, tetapi juga untuk anti pencuri ini. Tidak perlu diragukan, ketika orang-orang di Kewen San mendengar bahwa Kaisar Yuan Tian telah pergi ke klan Wujin secara langsung, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka bahkan lebih marah. Bahkan Putri Wenxing tidak sabar untuk melepaskan diri dari air bunga matahari. Matanya yang cantik penuh dengan kecemasan. Anda harus tahu bahwa kayu itu milik klan Wujin, dan Kaisar Yuan Tian pergi secara pribadi. Kaisar Yuan Tian telah pergi, dan permaisuri pasti akan pergi bersamanya. Dan mengandalkan keluhan antara kayu dan kayu, konsekuensinya bisa dibayangkan. Bai Guanxing menatap matanya. Mata Dewa Putih dan Biru itu dingin dan bangga. "Saudara-saudara, Yuan Tiandi sendiri yang berakhir. Apa artinya? Pertempuran ini telah mencapai titik di mana Tiandi telah diturunkan. Kamu telah menaiki kapal perang Angkatan Laut Pengadilan Surga. Silakan. Jangan lupakan pil dewa yang diberikan jenderalmu padamu. Gunakan pisau di tanganmu untuk memberitahu Yuan Tian Xiaoer bahwa dia berani membantai klan Wujin. Dan kami akan menyingkirkan Angkatan Laut Tianting mulai sekarang." Sosok itu tidak bisa menahan tawa liar ketika dia mendengar kata-katanya. Meskipun Bai Guanxing memiliki beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan, ada dua sisi dari segalanya. Jadi dia hanya memilih apa yang ingin dia katakan. Siapa yang tidak? "Anak Baize, Anda tidak ingin berbicara di sini. Yang mulia akan membunuh leluhur klan Wujin. Untuk membunuh pisau pencuri. Jika Anda tidak takut pada anti pencuri, mengapa Anda takut?" Tanda seru. "Aku takut pada leluhurmu." Tiba-tiba, saya melihat ledakan dari formasi tentara. Itu adalah 10.000 Master Wen Tiangwan yang dengan keras menelan pil dewa sementara nadinya dengan keras. Saat berikutnya,
Dia lelah dan lesu. Kekuatan ilahi darah dan dukungan yang kuat tiba-tiba mengalir deras keluar, sama sombongnya dengan sebelumnya. Sajikan pil dewa. Alkimia ilahi ini dibuat oleh Qin Yichen. Tepatnya, jiwa Feng Tianxing dan guru alkimia manusia yang dia ajar. Dan berbicara tentang roh primordial Feng Tianxing, tahun-tahun ini dapat digambarkan sebagai kegelapan. Jika jiwa adalah jiwa dari pil, maka jiwa Qin Yichen telah menjadi jiwa yang bekerja paling keras dari klan Kaisar Ke dalam beberapa tahun terakhir. Untuk roh primordialnya, itu seperti jatuh ke dalam yang tak terbatas. Alkimia, pemulihan kekuatan spiritual. Alkimia, pemulihan kekuatan spiritual. Kuli raksasa yang bertanggung jawab untuk mengangkut bagasi tidak sekeras dia. Dan jiwa yang bekerja selama bertahun-tahun akhirnya mencapai pil dewa yang seperti bukit sebelum perang. Setiap formasi tentara di Wentiangwan ditugaskan ke pil dewa. Di pintu masuk pil dewa, saya melihat kekuatan ilahi melonjak di atas Tianhe. Mungkin bahkan jika Qin Yichen menghabiskan beberapa tahun untuk memperbaikinya siang dan malam, itu tidak akan cukup untuk meminta puluhan juta tentara di Tiangwan. Namun, dekat dengan Kapten, pembangkit tenaga listrik Raja Dewa dan Kaisar Dewa, masih cukup. Pusat kekuatan ini adalah andalan dari pertempuran tingkat menengah. Mereka adalah yang paling pionir dalam pertempuran berdarah. Dan dewa-dewa itu mungkin bukan apa-apa bagi Qin Yichen. Namun, untuk Raja dan Kaisar Dewa ini, atau ketika Qin Yichen masih di alam dewa, pil dewa ini sudah cukup untuk menghidupkannya kembali, dan kekuatan ilahinya seperti nirwana. Membunuh. Tanda seru. Masuknya pil satu persatu. Ini adalah fondasi klan Kaisar Ke yang menabraknya. Dan itu adalah buah dari kerja semangat kerja. Sebagai gantinya, itu adalah kekuatan tentara Wentiangwan. Kaisar Yuan-Tian telah pergi ke klan Wujin. Tidak peduli berapa banyak ikan dan udang kecil yang kita miliki, kita tidak bisa menghentikan Kaisar Yuan-Tian. Namun, 10.000 semut masih bisa menelan gajah. Tuan Bai benar. Dalam pertempuran ini, Kaisar Yuan-Tian berani membunuh orang yang lebih tua dari klan Wujin. Aku akan membiarkan marinir pengadilan surgawi disingkirkan dari dunia sebentar. Tidak ada cara untuk mundur dari belakang, dan Wentiangwan hanya dapat dihancurkan dan klan Wujin dapat diselamatkan dengan terus maju. Membunuh. Tanda seru. Pil dewa dapat mengubah hasil dari dua tentara dewa dan jenderal, dan pil dewa, yang ditumpuk menjadi bukit dan ditugaskan ke yang kuat di semua tingkat Wentian Pass, cukup untuk menulis ulang kemenangan dan kekalahan pertempuran ini. Awalnya Wentiangwan sebenarnya memiliki keuntungan setelah masuknya pil dewa. Kekuatan tempur menjadi lebih berani, dan suara teriakan dan pembunuhan bahkan lebih mengguncang bumi.